Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita jumpa lagi dalam acara doa pagi. Bersyukur Tuhan berkemurahan memberikan kita kesehatan di hari yang baru. Sebelum kita mulai acara ini, saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara doa pagi di hari yang ke-11. Saudara-saudara, kebaikan Tuhan kalau di tahun 2022 kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebab itu kita sebelum melanjutkan aktivitas kita di hari yang baru, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat yang ke-11 bagian B. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, kapan Yesus datang kembali? Ini adalah pertanyaan yang sering kali diutarakan oleh banyak orang. Memang Alkitab sudah sering kali mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang kembali. Tetapi kapan Yesus datang kembali? Nah, Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yesus yang dalam keadaan sebagai manusia, Yesus katakan hanya Bapa yang di sorga yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa. Dan kemudian Yesus berpesan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Kita harus berjaga-jaga yaitu dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan beribadah kepada Tuhan. Itu sebagai salah satu tanda bahwa kita berjaga-jaga. Dalam ayat 42 juga Yesus memperingatkan agar murid-muridnya selalu siap sedia karena kedatangannya dari sorga untuk mengambil orang-orang kudus dari dunia, yaitu keangkatan gereja, sebelum masa kesengsaraan besar terjadi, yaitu pada saat yang tidak terduga dan tanpa diberitahukan lebih dulu. Kedatangan Kristus dengan kuasa dan kemuliaan untuk menghakimi dunia setelah masa kesengsaraan besar terjadi, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Nah, dalam Injil Lukas pasal 21, firman Allah katakan ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan terhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini.
sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Saudara, meskipun hari tidak kita tahu, kapan kita tidak tahu, tapi melalui tanda-tanda zaman, Alkitab sudah mengingatkan bahwa tanda-tanda zaman itu membuktikan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Salah satu tanda, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudara, begitu banyak tanda-tanda yang kita lihat, mulai dari tsunami, gunung berapi, peperangan, bahkan virus yang merajalela di seluruh dunia, membuat orang panik, orang ketakutan, orang cemas, dan ini baru salah satu tanda. Dan kalau tanda-tanda ini kita sudah lihat, kita sudah alami, firman Allah katakan itu tandanya bahwa Yesus akan datang kembali. Dalam ayat 31, orang dapat mengetahui bahwa waktu penyataan Yesus dalam kemuliaan untuk menegakkan kerajaannya sudah dekat, dengan cara memperhatikan tanda-tanda zaman ini. Sebaliknya, kedatangan Kristus kembali bagi orang percaya yang setia bagi gerejanya pada waktu yang tidak diketahui dan tidak disangka-sangka. Memang firman Allah sudah ingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu bagaikan seorang pencuri yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka. Oleh sebab itu berulang kali Yesus katakan siap sedia, waspada, berjaga-jaga. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, memang para guru palsu akan menyangkal bahwa Yesus akan datang kembali untuk membinasakan orang-orang fasik dari dunia ini. Saudara, tampil pengejek-pengejek yang menjelek-jelekan tentang janji-janji Tuhan. Dan kalau kita sudah melihat ini terjadi, ini merupakan tanda-tanda yang sudah digenapi oleh firman Allah. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, salah satu tanda yang ditulis, aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, ayat ini menyatakan awal kedatangan Kristus di kali yang kedua ke bumi sebagai Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ia datang dari sorga sebagai Mesias untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk menghukum bangsa-bangsa dan berperang
melawan kejahatan. Inilah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang setia dari segala angkatan. Jadi saudara, sebagaimana murid-murid yang di Galilea melihat Tuhan Yesus naik ke angkasa, Dia juga akan turun dengan cara yang sama. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Tapi Alkitab sudah mengingatkan bahwa melihat keadaan-keadaan zaman ini, kita tahu tidak lama lagi Yesus akan datang lagi. Oleh sebab itu, sebagaimana Yesus pesankan berulang-ulang, bersiap-siap, waspada, berjaga-jaga. Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap semangat di dalam Yesus. Biar iman kita kepada Yesus tidak berkurang. Mari kita saling mendoakan, saling menggiatkan diri dalam pelayanan kepada Tuhan, karena kapanpun Tuhan datang tidak ada yang tahu. Tetapi ketika kita masih ada di dunia ini, Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini mengingatkan kami lagi bahwa Yesus yang terangkat ke sorga, Dia dengan cara yang sama akan datang kembali menjemput orang-orang percaya, orang-orang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kapan waktunya kami tidak tahu, tapi yang kami tahu tanda-tanda zaman sudah mengingatkan kami bahwa Yesus akan datang segera. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami supaya hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesukaran, mengalami kekurangan keuangan, ya Tuhan, Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, yang berkekurangan, yang dalam kelemahan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Nyatakan kemurahan-Mu, kesembuhan, kekuatan, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Biar hidup mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Mereka dapat membimbing memerintah negara Indonesia dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri acara doa pagi dengan mengucap syukur. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.